Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, selain bulan Ramadan, ada bulan yang juga istimewa, yakni bulan Zulhijjah. Di antara keistimewaan bulan Zulhijjah ini, yakni terletak di 10 hari pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah amal itu dapat membandingi pahala jihad fisabilillah? Bahkan amal pada 10 hari Zulhijjah lebih baik daripada jihad fisabilillah, kecuali jihadnya seorang lelaki yang mengorbankan dirinya, hartanya, dan dia kembali tanpa membawa semua itu, juga nyawanya, sehingga ia mati syahid. Tentu yang demikian itu atau mati syahid lebih baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lantas apakah keistimewaan 10 hari awal Zulhijjah ini, dan amalan apa saja yang bisa kita kerjakan? Tonton video ini hingga akhir hanya di Aprilia Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Bulan Zulhijjah atau bulan haji ini adalah bulan yang dimuliakan di dalam Islam, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada 4 bulan yang diharamkan atau disebut juga Asyurul Hurum untuk berperang, yakni diantaranya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram atau berperang di dalamnya. 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan yang terakhir Rajab Mudar, yaitu bulan di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dinamakan bulan haram karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala melarang seluruh hambanya berbuat dosa atau melakukan hal yang dinilai haram secara syariat Islam, seperti pembunuhan atau perbuatan keji lainnya. Sebaliknya, dianjurkan untuk lebih memperbanyak perbuatan baik dengan melakukan amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jika berbuat dosa pada bulan-bulan tersebut, dosanya akan lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Dan bila berbuat amal soleh, ganjaran kebaikan akan diperoleh dengan pahala yang berlipat-lipat ganda pula. Lantas apakah keistimewaan 10 hari awal Zulhijjah ini? Tak terasa, sebentar lagi bulan Zulqa'dah akan berakhir dan umat Islam akan memasuki bulan mulia, yakni Zulhijjah, yakni Hari Raya Idul Adha, atau disebut juga dengan bulan haji dan bulan kurban. Bulan Zulhijjah ini tergolong mulia karena memiliki banyak keistimewaan. Namun ada 3 hari teristimewa dalam 10 hari spesial awal bulan Zulhijjah ini, yaitu tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan Yaumul Tarwiyah, tanggal 9 Zulhijjah yang disebut Yaumul Arafah, dan tanggal 10 Zulhijjah yang disebut Yaumun Nahar atau hari sembelihan. Meskipun 3 hari ini bernilai spesial, tapi ke-7 hari lainnya juga masih tetap istimewa karena akan tercatat amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala jikalau melakukan amalan soleh seperti berzikir dan bertakbir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Berzikir yang lebih diutamakan di hari-hari yang 10 ini adalah memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Bukan hanya dilakukan di masjid atau di rumah, namun berzikir ini bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Bahkan para sahabat Nabi sengaja melakukannya di tempat-tempat keramaian seperti pasar. Dalam sebuah hadis menyatakan bahwa berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah,
dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Selain takbir dan zikir, ibadah puasa juga sangat dianjurkan untuk dikerjakan, mengingat pahalanya yang berlipat-lipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Di antara 10 hari awal Zulhijjah ini, ada 2 hari yang paling baik untuk berpuasa, yakni puasa Tarwiyah yang dilaksanakan pada 8 Zulhijjah dan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Masing-masing puasa sunnah tersebut memiliki keutamaannya. Puasa Tarwiyah dianjurkan bagi yang berhaji maupun yang tidak sedang berhaji, bahkan beserta 7 hari sebelumnya, sedangkan puasa Arafah hanya disunahkan bagi yang tidak berhaji. Karena pada tanggal ini terdapat rutinitas orang yang sedang berhaji, yakni melaksanakan wukuf di padang Arafah. Makanya kita yang tidak sedang berhaji disunahkan berpuasa. Namun di bulan ini terdapat hari tasyrik, yaitu boleh melakukan ibadah apapun seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makanan minum, akan tetapi dilarang melakukan ibadah puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari puasa pada 2 hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Muslim. Dilarang berpuasa karena hari tasyrik merupakan hari raya umat muslim yang jatuh 3 hari setelah perayaan Idul Adha, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada hari tersebut seluruh jamaah haji di Tanah Suci sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh di Mina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i. Kemudian perbanyaklah membaca Al-Quran untuk mengisi 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Kita dapat mengkhatamkan bacaan Al-Quran dengan membaca 3 juz setiap harinya. Hal ini sebenarnya mudah untuk dilakukan, yaitu dengan memanfaatkan waktu sebelum dan sesudah sholat fardu, dengan membaca 3 lembar sebelum sholat dan 3 lembar sesudah sholat. Insya Allah dalam 10 hari kita mampu mengkhatamkan Al-Quran. Intinya adalah mujahadah dan bersungguh-sungguh. Amalan selanjutnya yakni berkurban. Kurban merupakan amalan terbaik bagi yang mampu ketika Zulhijjah tiba, karena berkurban merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah. Ibadah kurban ini tidak hanya dilakukan sekali saja dalam seumur hidup, namun tidak mudah bagi sebagian orang merelakan sebagian harta yang merupakan hasil keringatnya untuk diberikan kepada orang lain melalui ibadah kurban. Ada banyak yang akan berpikir panjang sebelum melakukan kurban. Lalu bagaimana jika diminta menyerahkan anak sematawayang untuk dikurbankan? Ini bukan lagi harta yang bisa dicari jika tak memilikinya. Ini adalah darah daging yang sangat disayangi, bahkan kelahirannya pun sudah diidam-idamkan sejak sangat lama. Pada saat sudah terlahir, tumbuh sedikit besar, dalam kondisi sangat dicintai, tiba-tiba harus rela untuk dilepaskan. Akan tetapi, dilepaskan sebagai kurban yang disembelih dan dipersembahkan. Namun ketika iman sudah terpatri di dalam dada, maka mempersembahkannya kepada Sang Pencipta adalah ibadah agung dengan penuh keikhlasan. Itulah persembahan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk anak kesayangannya, yaitu Ismail. Untuk meneladani dan menghidupkan sunnah itu dan untuk melatih kerelaan melepas sebagian hak milik kepada sebenar-benarnya pemilik, maka ibadah kurban disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keutamaan ampunan, keutamaan pahala berbagi, bahkan sekedar menyaksikan prosesinya saja bagi yang tidak mampu menyembelih hewan kurban adalah keutamaan. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah mengatakan, tidaklah pada hari nahar manusia beramal satu amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Amalan utama yang sangat penting di bulan Zulhijjah ini adalah berhaji. Meski hanya wajib atas mereka yang mampu, akan tetapi karena kerinduan yang dalam, banyak orang berusaha untuk bisa mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salah satu keutamaan berhaji adalah mereka disebut sebagai tamu-tamu Allah. Maka kemuliaan apalagi yang akan dikejar seorang manusia jika dia sudah mendapatkan predikat tamu Allah?
Kemuliaan lain yang akan diperoleh tamu-tamu Allah itu adalah kemudahan jalan ke surga. Jika haji mereka mabrur, maka tidak akan ada balasan dari Allah kecuali surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari satu umroh ke umroh yang lainnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah penjelasan tentang 10 hari pada awal bulan Zulhijjah ini dan juga keistimewaannya yang dapat kita amalkan. Niatkan di hati untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.